Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Andriani, NIM 8601033333, Prodi PGSD semester 7, Universitas Terbuka Palembang. Untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan melakukan percobaan tentang gaya listrik statis dengan dosen pengampu Ibu Susanti, Magister Pendidikan. Nah, pada kegiatan praktikum ini kita akan mengetahui adanya gaya listrik statis dan untuk membuktikan adanya gaya listrik statis dengan menggunakan rambut kering. Adapun alat dan bahannya: 1 sisir, 2 rambut yang agak tebal dan kering, 3 potongan-potongan kertas kecil, dan 4 alat tulis. Untuk kegiatan praktikum kali ini, kita gosok-gosokkan sisir plastik ke atas rambut. Kemudian kita taruh sisir tersebut di atas potongan kertas. Hal ini terjadi karena gesekan sisir dengan rambut mampu menghasilkan gaya listrik statis. Gaya listrik statis inilah yang menyebabkan potongan kertas tertarik dan menempel pada kertas. Jadi dapat kita simpulkan, setelah kita gosokkan sisir ke rambut yang agak tebal, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potong-potongan kertas akan tertarik ke arah sisir plastik. Hal itu disebabkan karena sisir plastik sudah mengandung atau bermuatan gaya kelistrikan setelah digosokkan ke rambut. Sesi 5 ini dalam mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang mekanika dengan kegiatan gaya magnet. Adapun alat-alatnya ada aluminium, selotip, ada benang, ada plastik, ada magnet, ada jarum, ada seng, dan yang terakhir ada potongan kertas. Tujuan kegiatan praktikum ini untuk mengetahui benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Cara kerja untuk kegiatan praktikum kali ini adalah kita dekatkan magnet ke benda yang sudah kita sediakan. Kemudian kita catat hasil yang terjadi setelah kita dekatkan ke benda magnet yang sudah tersedia. Jadi dari hasil percobaan dapat kita simpulkan jarum jahit, seng, dan aluminium tertarik oleh magnet, sedangkan benang, isolatif, potongan plastik, potong kertas tidak tertarik oleh magnet. Jadi magnet dapat menarik benda-benda tertentu yaitu besi, nikel, kobalt. Jika suatu benda mengandung salah satu logam di atas dan dapat ditarik magnet, berarti benda itu disebut benda magnetis. Tapi jika suatu benda tidak mengandung salah satu logam di atas dan tidak dapat ditarik, magnet benda tersebut disebut benda non-magnetik. Untuk memenuhi tugas praktek mata kuliah praktikum IPA di SD, saya akan melakukan percobaan tentang gaya berat dengan dosen pengampu Ibu Susanti, Magister Pendidikan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita mengetahui dulu tentang gaya berat. Gaya berat atau gaya gravitasi adalah suatu gaya yang bersifat menarik suatu benda menuju benda lain. Segala benda dapat jatuh ke bumi karena bumi menarik benda tersebut, yang artinya benda jatuh bebas karena disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Tujuan dari kegiatan praktikum ini untuk mengetahui adanya gaya berat pada beban untuk bergerak. Panjang karet gelang sebelum diberi beban atau massa adalah 8 cm. Kemudian setelah karet gelang diberi beban atau massa sebanyak 100 gram, maka panjang karet gelangnya menjadi 11,8 cm. Kemudian bebannya ditambah lagi sebanyak 500 gram, maka panjang karet gelangnya menjadi 15,7 cm.
Selanjutnya bebannya ditambah lagi sebanyak 800 gram. Maka panjang karet gelangnya menjadi 18,5 cm. Nah, beban yang terakhir ditambahkan lagi sebanyak 1,8 gram. Maka panjang karet gelangnya menjadi 19,8 cm. Jadi dari hasil percobaan ini dapat kita simpulkan, semakin berat beban yang diberikan maka gelang karet semakin panjang. Hal ini terjadi karena gaya gravitasi yang terdapat pada benda. Semakin besar benda yang digantungkan maka semakin besar pula gaya gravitasinya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video kegiatan praktikum kali ini, yaitu tentang gaya listrik statis, gaya magnet, dan gaya berat. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah dan saran silakan di komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.